Pria tersakiti. Hai sahabat CAFENOVEL. Kisah seorang lelaki yang telah menikah, karena terlihat sangat miskin istrinya menceraikannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk, ikuti kisahnya. Jangan lupa subscribe bagi pendatang baru, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Episode 01-05. Istri dengan pria lain. Episode 1. Pengiriman makanan Yunzu, Jiahua Hotel. Tuan, takawai Anda telah tiba. Billy Ye, yang mengenakan seragam takawai, mengetuk pintu hotel. Pintu ruang tamu terbuka, dan Billy melihat seorang pria dan seorang wanita di dalam ruangan, dan langsung membeku. Billy Ye tidak mengenal pria yang membuka pintu. Namun di belakang pria itu, wanita menarik dalam jubah mandi ternyata adalah istri Billy, Jeannie Wang. Ledakan. Takawai yang dipegang oleh Billy di tangan kanannya langsung jatuh. Beberapa saat yang lalu, Billy penasaran siapa yang memesan takawai. Karena Jiahua Hotel adalah hotel bintang 5, dan orang-orang yang tinggal di hotel bintang 5 umumnya tidak memesan takeout. Bahkan jika Anda memesan takeout, hotel akan mengizinkannya untuk diantarkan ke lobi. Namun, tamu ini bisa memiliki cara untuk membuat Billy mengirimnya ke kamar tamu. Tapi siapa sangka ketika Billy mengantarkan makanan kali ini, dia mendapatkan istrinya di kamar dengan pria lain. Melihat takawai jatuh, pria asing itu sangat marah. Saat dia hendak memarahi Billy, dia mendengar Jeannie Wang di dalam ruangan, dan berteriak pada Billy dengan terkejut, "Suami. Kenapa kamu di sini?" Pria aneh itu terkejut dan menatap Billy Ye dari atas ke bawah. Billy bertubuh sedang dan terlihat bagus, mengenakan seragam takeout kuning. Pria yang tidak dikenal itu tersenyum dan berkata, "Jeannie Wang, ternyata suamimu yang boros adalah takawai." "Haha, aku tahu itu akan disebut room service di hotel, bukan takeout." Dia T1 dur dengan istri orang dan didapat oleh suaminya, tetapi pria ini sama sekali tidak panik. Karena dia tahu bahwa Billy adalah menantu dari rumah ke rumah. Dalam posisi keluarga Wang, bahkan seekor anjing lebih rendah. Billy memandang Jeannie Wang dengan marah. "Jeannie Wang, aku telah berada di keluarga Wangmu selama 3 tahun, melayani keluargamu 3 kali sehari, menyekop kotoran anjing dan memberi makan kucing, belum lagi kerja keras, tapi aku layak untukmu. Selama 3 tahun terakhir, kamu bahkan tidak mengizinkanku menyentuhku. Aku selalu mengira kamu adalah wanita yang berprinsip, tapi hari ini, kamu bersenang-senang dengan pria lain. Kenapa kamu melakukan ini?" Jeannie Wang yang berkulit putih dan cantik awalnya sedikit takut, tetapi segera menjadi sombong. Dia berjalan ke pintu dan berkata dengan arogan, "Hah, kenapa? Kamu tidak bisa tahu dengan melihat ke cermin sendiri. Lihat pakaian apa yang kamu kenakan. Seragam untuk dibawa pulang. Kamu sampah yang bisa dibawa pulang. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah bos dari perusahaan investasi, keluarga kelas 1 di Yunzu, Fang Chao, putra keluarga Fang, dengan aset keluarga hampir 10 miliar. Billy mencibir, "Ternyata karena uang, hanya karena saya tidak cukup kaya." Fang Chao juga berkata dengan arogan, "Itu benar, itu karena kamu tidak punya uang sepertiku. Nak, jangan puas, jika kamu punya uang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Fang Chao melirik takawai yang jatuh ke lantai, dan berkata, "Awalnya, Anda memecahkan pot ayam saya, dan saya pasti akan mengeluh tentang Anda, tetapi demi Anda menjadi suami Jiayu, selama Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda, bagaimana kalau saya memberi Anda pujian bintang 5? Fang Chao tersenyum jahat, sambil dengan berani mengtigaluk Jeannie Wang. "Saya pikir Jeannie Wang akan menghentikan perilaku tak tahu malu Fang Chao, tetapi siapa tahu Jeannie Wang juga berkata, 'Minta maaf kepada Tuan Muda Fang, Tuan Muda Fang bukanlah seseorang yang bisa Anda sakiti.'" Billy sangat marah, "Kalian berdua pria dan wanita jahat. Jika Anda ditabrak oleh Lao Su, Anda tidak meminta maaf kepada Lao Su, tetapi meminta Lao Su untuk meminta maaf kepada Anda. Hanya karena Anda punya uang. Hanya karena Anda punya uang." Billy mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dia ingin membunuh binatang buas ini. Namun, begitu Billy maju selangkah, Fang Chao mundur 3 langkah ketakutan. Dan Jeannie Wang berdiri di depannya dan berteriak, "Billy, lihat kamu miskin. Kamu tidak cocok masuk ke kamar hotel bintang 5. Keluar, kalau tidak, aku akan memanggil satpam."
Billy memandang Jeannie Wang, menurunkan tinjunya sedikit, dan akhirnya berkata, Jeannie Wang, aku harap suatu hari nanti, kamu tidak akan menyesalinya. Setelah berbicara, Billy berbalik dan pergi. Jeannie Wang melihat ke belakang Billy dan berteriak, yang paling aku sesali adalah memiliki suami yang sia-sia sepertimu. Suara manis Wang Jiaxuan, seperti kicau burung, semakin terpantul di koridor hotel, tetapi di hati Billy, itu menjadi semakin berat. Begitu dia berjalan keluar dari hotel dan mengendarai sepeda motor yang dikonfigurasi oleh perusahaan pengiriman makanan, telepon Billy tiba-tiba berdering. Hei, halo, tuan-tuan bawa pulang. Billy merespons secara profesional dan terampil. Sebuah suara tua terdengar di telepon. Tuan muda ketiga, pengalaman temperamen menantu laki-laki Anda yang berusia 3 tahun dalam keluarga Wang secara resmi berakhir hari ini. Tugas pelatihan selanjutnya adalah pengalaman bisnis. Tuan telah membeli grup Huaseng dan mengatur agar Anda menjadi ketua grup Huaseng. Oke, aku mengerti. Billy menjawab dengan acuh tak acuh. Jika itu orang lain, petugas pengiriman makanan akan menjadi ketua dewan, dan dia akan menjadi gila karena gembira. Namun, Billy sangat tenang. Ujung telepon yang lain terus bertanya, Tuan masih ingin tahu bagaimana Anda bergaul dengan wanita muda itu? Apakah Anda ingin secara resmi memasukkannya ke dalam keluarga Ye dan menjadi salah satu pewaris keluarga Ye? Billy mencibir, biarkan Jeannie Wang mewarisi aset keluarga Ye saya yang berjumlah ratusan miliar. Haha, tidak perlu, dia tidak pantas mendapatkannya. Setelah berbicara, Billy Ye menutup telepon, mengepalkan pedal gas dengan tangan kanannya untuk mempercepat, dan berjalan melalui jalan-jalan di mana mobil datang dan pergi. Lahir di keluarga kaya. Episode 2. Untuk menjawab panggilan pelanggan kapan saja, Billy memasang headset Bluetooth di telinganya, dan saat ini, kereta pagi, Beyond diputar di headset. Mendengarkan melodi dengan rasa waktu yang kuat, Billy juga mengingat saat dia dan Jeannie Wang pertama kali bertemu 3 tahun lalu. Billy lahir di keluarga kaya top dunia, dan dunia hanya tahu keluarga misterius Rothschild, DuPont, dan Morgan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga paling misterius sebenarnya adalah keluarga Ye. Aset keluarga Ye melebihi 100 miliar, tetapi mereka sangat rendah, dan nama mereka tidak dapat dilihat di daftar orang kaya. Tidak hanya itu, mereka mendidik anak-anaknya secara berbeda dari yang lain. Kakek Billy menaruh perhatian besar pada kultivasi anak-anak. Ambil contoh Billy, dia memulai seni bela diri pada usia 5 tahun, dan dia juga belajar piano dan biola. Pada usia 18 tahun, dia telah menyelesaikan 4 tahun kursus sekolah bisnis di universitas-universitas Amerika. Untuk mengasah karakter Billy, kakek Billy mengatur agar Billy bergabung dengan keluarga kelas 2 di Zhaoyunzhu 3 tahun lalu, keluarga Wang. Dalam 3 tahun terakhir, Billy menderita penghinaan dalam keluarga Wang, tetapi dia menanggungnya dan berhasil menyelesaikan tes 3 tahun. Saya berpikir untuk pulang hari ini, pamer dengan istri saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya seorang miliarder, tapi sayangnya, hehe, Jeannie Wang, aku tidak tahu bagaimana jadinya ketika kamu mengetahui identitas asliku suatu hari nanti. Billy menantikannya. Yunzhu, distrik Xincheng, lantai 9 Daping. Pada pukul 8 malam, Billy kembali ke rumah setelah mengantarkan makanan. Kamu kembali. Kamu tidak perlu memasak malam ini. Aku memesan takeout. Ayo makan. Jeannie Wang telah kembali lebih awal dan menyiapkan makanan untuk Billy dengan cara yang langka. Di masa lalu, Billy memasak setiap makanan. Billy mengenakan sandalnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak, aku di sini untuk berkemas. Dengan mengatakan itu, dia pergi ke kamarnya. Kamar tidur Billy terpisah dari kamar Jeannie Wang. Keduanya secara nominal adalah suami dan istri, tetapi mereka tidak pernah hidup bersama selama 3 tahun. Jeannie Wang jelas sangat marah, dan berjalan masuk, mencubit pinggang ramping yang liu dengan kedua tangan. Apa? Kamu masih ingin kabur dari rumah? Itu saja, bagaimana? Billy terus memasukkan pakaiannya ke dalam koper, dan berkata dengan marah, masalah ini. Apakah menurutmu selingkuh hanya masalah sepele? Jeannie Wang mengatakan apa-apa, matanya mengelak. Jadi apa? Apakah kamu masih ingin aku memberitahumu bahwa aku minta maaf? Kamu makan dan minum dari rumahku dan tinggal di rumahku. Bahkan jika aku melakukan kesalahan padamu, kamu harus menanggungnya. Billy menutup kopernya dengan keras dan berkata dengan marah. Saya telah menanggung keluarga Wang Anda selama 3 tahun. Anda,
Saya melayani Anda seperti seorang putri, tetapi Anda tidak pernah melihat saya dalam 3 tahun terakhir. Ibumu, Sulan, mempermalukan dan memukuliku berkali-kali di depan umum, tetapi aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayahmu Wang Ziyuan, anggap aku sebagai pekerja gratis, dan biarkan aku melakukan semua sumpah serapah dan pekerjaan yang melelahkan. Karena ini, aku telah terluka beberapa kali, dan uang untuk perawatan medis semuanya diperoleh dengan melakukan takeaways. Pamanmu dan anak-anaknya menggertakku, kamu tidak melihatnya. Mulai hari ini, aku tidak ingin menanggungnya lagi. Jeani Wang, ayo cerai. Mendengar Billy menyebutkan perceraian, Jeani Wang ketakutan di tempat, dan kemudian tertawa. Haha, kamu berani meminta cerai padaku. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah perceraian, kamu tidak akan bisa tinggal di lantai datar beberapa ratus meter persegi, dan kamu tidak akan bisa mengendarai mobil Audi. Billy mencibir dengan jijik, hehe, Daping. Audi. Aku tidak membutuhkannya. Jeani Wang berkata, oke, saya sudah lama ingin menceraikan Anda, dan saya tidak tahu apa yang kakek saya lakukan di masa lalu untuk membiarkan saya menikahi Anda dengan sia-sia. Keluarga Wang saya juga kuasi pertama. Keluarga kelas di Yunzu, dengan aset keluarga lebih dari 1 miliar yuan. Kamu orang miskin, kamu sama sekali tidak pantas menjadi suamiku. Billy mengemasi barang-barangnya, tidak lagi ingin mendengarnya terus menghinanya, dan berkata, kalau begitu besok pagi, ayo pergi ke biro urusan sipil untuk bercerai. Tidak besok. Jeani Wang langsung menolak, besok adalah ulang tahun ke-80 nenekku. Sebelum jam 10, seluruh keluarga kami akan pergi ke rumah nenek untuk berkumpul. Selain itu, aku harus membicarakan masalah ini dengan keluargaku terlebih dahulu. Pernikahan keduanya awalnya diatur oleh para tetua keluarga. 3 tahun lalu, Jeani Wang punya hak untuk menolak pernikahan yang diatur oleh keluarga. Hari ini, dia juga tidak berhak untuk membubarkan pernikahan yang diatur oleh keluarga tanpa izin. Orang-orang dari keluarga besar seperti ini, dan banyak hal di luar kendali mereka. Billy juga tahu bahwa Jeani Wang bisa menjadi tuannya sendiri, dan berkata, kalau begitu jelaskan kepada keluargamu sesegera mungkin, dan aku akan menunggu teleponmu. Setelah itu, Billy pergi dengan koper. Bajingan. Sampah. Ceraikan aku, kamu akan menyesalinya. Dalam beberapa hari, kamu akan kembali berlutut dan memohon padaku. Jeani Wang mengejar dan mengutuk Billy sampai ke pintu masuk lift, tapi Billy menutup telinga dan mengabaikannya. Karena dia tahu apa yang dikatakan Jeani Wang, betapa konyolnya. Akankah para miliarder berlutut dan meminta keluarga kecil dengan aset hanya 1 miliar? Jeani Wang, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu harus hidup lebih lama. Episode 3. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, area Villa Yunsu Sishan. Wanita tua dari keluarga Wang merayakan ulang tahunnya yang ke-80 hari ini, dan pesta ulang tahun telah dipilih di hotel terbaik di Yunzu. Namun, sebelum itu, wanita tua dari keluarga Wang meminta semua orang untuk berkumpul di vilanya terlebih dahulu. Nenek, selamat ulang tahun. Bu, kamu harus hidup lebih lama dari Nanshan dan hidup sampai 200 tahun. Di villa, sekelompok besar orang berkumpul, semua anak dan cucu Nyonya Wang. Nyonya Wang memiliki 2 putra, yang tertua adalah Wang Ziqiang dan yang kedua adalah Wang Ziyuan, yang merupakan ayah Jeani Wang. Wang Ziqiang memiliki seorang putra bernama Wang Shaoji dan seorang putri bernama Wang Yuan, keduanya seumuran dengan Jeani Wang. Hari ini, properti miliaran dolar keluarga Wang dan kekuatan pengambilan keputusan perusahaan keluarga semuanya ada di tangan Nyonya Wang. Oleh karena itu, saudara laki-laki Wang Ziqiang dan Wang Ziyuan juga mencoba yang terbaik untuk menyenangkan wanita tua itu dan bersaing untuk harta keluarga. Di tengah ruang tamu, Nyonya Wang duduk di kursi mahoni bernilai ratusan ribu dengan anjing pudel di lengannya. Dia melihat hadiah yang diberikan anak dan cucunya, mendengarkan pesan ucapan selamat mereka, dan mengangguk senang. Tiba-tiba, di bawah kursi, dia melihat kue yang ditarik oleh seorang VIP, dan Nyonya Wang segera berkata, di mana menantu sampah itu, datang ke sini dan bersihkan. Menantu yang tidak berguna yang disebutkan oleh Nyonya Wang secara alami adalah Billy. Dalam 3 tahun terakhir, Billy telah melakukan pekerjaan menyekop kotoran untuk VIP. Wang Ziqiang melirik ke kamar dan bertanya-tanya, hah? Billy, sampah ini, sepertinya tidak ada di sini. Wanita tua Wang langsung marah, apa?
Hari ini ulang tahunku yang ke-80, beraninya dia tidak datang. Jeani Wang, ada apa? Jeani Wang menjawab dengan hormat, dia mungkin pergi bekerja. Memberikan take out. Hahaha, ini benar-benar lelucon. Wang Yuan tertawa mengejek. Wang Shaoji juga mencibir, sungguh memalukan bagi keluarga Wang kami. Suatu kali saya bertemu dengannya di Maserati, dan saya tidak berani memberitahu teman-teman saya bahwa dia berasal dari keluarga kami. Mata Nyonya Wang menjadi marah, biarkan dia kembali menemui saya segera. Saya tidak mengerti aturan sama sekali. Melihat nenek itu marah, Jeani Wang harus mengatakan yang sebenarnya, nenek, sebenarnya, dia tidak ada di sini hari ini karena kita akan bercerai. Perceraian. Siapa yang mengizinkanmu untuk bercerai? Tahukah kamu bahwa pernikahanmu diputuskan oleh kakekmu yang sudah meninggal? Kata Nyonya Wang dengan keras. Jeani Wang berani tidak sopan, dan berlutut di tempat, menangis. Nenek, aku tidak berani melawan keinginan terakhir kakekku, tapi Billy, dia terlalu banyak menipu orang. Nyonya Wang merasa sedikit tertekan ketika dia melihat bunga pir Jeani Wang yang menangis karena hujan. Dia berjalan mendekat dan membantunya berdiri. Jiayu, jangan menangis dulu, kamu adalah cucu dari keluarga Wang kami. Dia adalah menantu yang datang ke rumah. Bagaimana dia menggertakmu, katakan padaku, dan aku akan membantumu memberinya pelajaran. Tanda seru petik 2. Jeani Wang menyeka air mata yang akhirnya dia peras dan berkata kepada semua orang. Billy ada di luar dengan wanita lain. Apa? Nyonya Wang sangat terkejut sampai tubuhnya gemetar, tapi untungnya, Wang Ziqiang datang untuk membantunya segera sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Nyonya Wang sangat marah, binatang buas ini. Selama 3 tahun, kami telah memberinya rumah mewah dan mobil mewah untuk mengantarnya, tetapi dia tidak mau memperlakukan Anda dengan sepenuh hati dan mencari seorang wanita di luar. Jeani Wang membuat penggaruk, dan pada gilirannya menjebak Billy karena curang, dan dengan mudah memenangkan kepercayaan Nyonya Wang. Karena Jeani Wang tahu cara bersembunyi dengan sangat baik, dan selalu berperilaku seperti gadis baik di depan keluarganya. Jika bukan karena pertemuan pribadi Billy di hotel kemarin, Billy akan selalu berpikir bahwa Jeani Wang adalah gadis baik yang sedikit arogan tetapi murni. Orang tua Jeani Wang juga tertipu oleh putri mereka dan memarahi Billy dengan marah. Suasana keluarga Wang Ziqiang justru sebaliknya. Wang Yuan menyombongkan diri dan berkata, Saudari Jiayu, bukankah kamu dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Yunzhu? Kamu membutuhkan sosok dan ketampanan, jadi bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan wanita lain? Wang Yuan memiliki tubuh yang seksi. Dia memposting karyanya di platform video pendek tanpa menunjukkan wajahnya, dan dia menerima lebih dari 100 juta suka dan lebih dari 10 juta penggemar. Di antara semua pembawa berita tak berwajah, dia memiliki penggemar paling banyak. Tapi penampilannya rata-rata, setidaknya dibandingkan dengan Jeani Wang, dia terlalu biasa, jadi dia selalu cemburu pada Jeani Wang. Wang Shaoji juga tersenyum dan berkata, Jeani Wang, jangan salahkan kakak laki-laki karena mengatakan kamu juga bertanggung jawab atas masalah ini, kamu telah menikah selama 3 tahun, tetapi kamu tidak diizinkan untuk menyentuhmu. Tidak heran Billy sedang mencari wanita di luar, haha. Pada saat ini, Ibu Jeani Wang, Sulan, berdiri untuk berbicara mewakili putrinya. Shaoji, apa yang kamu katakan salah? Apa identitas Jiaxuan kita, dan apa identitas Billy-nya? Jika Jiaxuan benar-benar menikah dengan sampah ini, bukankah itu akan merusak tubuh Jiaxuan kita? Wang Shaoji mendengus dingin, potong, tidakkah kamu hanya berpikir, menjaga kepolosanmu, menemukan kesempatan untuk menceraikan Billy, dan menemukan menantu kura-kura emas lagi. Sulan, kamu. Oke, berhenti berdebat. Nyonya Wang berkata dengan keras, bahkan jika Jiayu melakukan ini, dia tidak dapat menemukan seorang wanita di luar. Apa pendapatmu tentang keluarga Wang kita? Panggil aku binatang itu segera, aku ingin hukum keluarga. Melayani. Berharap dia menolaknya. Episode 4. Layanan hukum keluarga. Hukum keluarga Wang sangat berat, mulai dari bisa berjalan di papan selama beberapa hari, atau jari putus. Jeani Wang juga segera memanggil Billy. Ada apa? Billy menjawab telepon dengan cepat. Jeani Wang, nenek memintamu untuk datang ke sini. Tidak. Billy langsung menutup telepon. Jeani Wang berharap Billy menolaknya begitu cepat, dia meletakkan telepon dan berkata kepada neneknya, dia tidak akan datang.
Melihat situasinya memalukan, Sulan dengan cepat berkata, Bu, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80. Ayo selesaikan urusanmu dulu, jangan khawatir tentang sampah itu. Nyonya Wang keras kepala. Selama itu adalah sesuatu yang disimpan keluarga Wang saya, apakah itu manusia atau anjing, jika saya membiarkannya datang, dia harus datang. Setelah itu, dia memandang Wang Shaoji, Shaoji, pergi dan bawa dia kepadaku. Oke. Wang Shaoji menjentikkan jarinya, dia biasanya menggertak Billy, tapi kali ini dia hanya mengambil kesempatan untuk meregangkan tinjunya. Setelah Wang Shaoji pergi, Nyonya Wang kembali ke kursi mahoni, menyentuh pudel, dan menjadi tenang. Setelah itu, Nyonya Wang berkata, saya meminta Anda untuk datang lebih awal hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Wang Ziqiang, Wang Ziyuan, dan yang lainnya semua duduk tegak, menunggu perintah Nyonya Wang. Nyonya Wang berkata, baru kemarin, grup Huaseng menerjunkan seorang ketua. Tidak ada yang tahu namanya dan dari mana dia berasal. Anda juga tahu bahwa kami, Dingcheng Real Estate, telah bekerja sama dengan Huaseng Group, dan baru-baru ini kami membahas pembiayaan 70 juta yuan, dan kontraknya belum ditandatangani. Oleh karena itu, saat ini perlu untuk memiliki hubungan yang baik dengan ketua baru grup Huaseng. Hal yang paling penting, Real Estate Dingcheng adalah milik keluarga Wang, dan komunitas Xincheng tempat tinggal Jiani Wang dikembangkan oleh keluarga mereka. Namun, ada masalah dengan dana Dingcheng Real Estate baru-baru ini, sehingga 70 juta investasi dari Huaseng Group sangat dibutuhkan. Mendengar apa yang dikatakan Nyonya Wang, semua orang tahu bahwa siapapun yang pertama kali dapat menjalin hubungan baik dengan ketua baru grup Huaseng dan mendapatkan pembiayaan 70 juta yuan akan diberikan penghargaan Nyonya Wang. Dan penghargaan ini mungkin merupakan promosi posisi dalam bisnis keluarga, atau mungkin terkait langsung dengan kekuatan bisnis akhir dan warisan. Wang Ziyuan pertama kali berkata, Bu, serahkan masalah ini padaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk memiliki hubungan yang baik dengan presiden baru grup Huaseng. Wang Ziqiang menggoda, mengapa menyerahkannya padamu? Saya selalu bertanggung jawab atas keuangan, dan Shaoji dan saya akan menanganinya. Melihat keduanya bersedia untuk berkontribusi, Nyonya Wang tersenyum dan berkata, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-80, dan orang-orang yang akan datang untuk merayakan ulang tahunku nanti adalah orang-orang terkemuka dari semua lapisan masyarakat di Yunzhou. Omong-omong, saat Anda menjamu tamu, tanyakan kepada mereka tentang presiden baru. Siapa yang akan mengetahuinya? Pertama, aku akan meminta seseorang bertanggung jawab untuk ini. Ya, Bu. Wang Ziyuan dan Wang Ziqiang berkata serempak. Wang Shaoji meninggalkan villa dan mengendarai Maseratinya di jalan aspal yang baru disiram. Wang Shaoji merokok dan menelepon Billy. Ada apa? Tanya Billy. Wang Shaoji mendengar suara Billy dan tertawa. Haha, Billy, Jiaxuan baru saja memberitahumu semua tentangmu. Aku tidak berharap kamu menjadi sangat baik. Billy sedikit terkejut. Jiani, sudahkah kamu menceritakan semuanya? Wang Shaoji berkata, saya sudah mengatakannya. Saya menangis dengan ingus dan air mata. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa ini juga salah dengan Jiaxuan, mengapa Anda mengatakan dia berpura-pura tinggi? Bukankah dia lebih cantik? Dia tidak sebaik milik kita. Bagaimana dengan Yuan? Kenapa aku tidak bisa puas denganmu untuk satu malam saja? Billy berpikir bahwa Jiani Wang menangis karena rasa bersalah, dan menghela nafas, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Wang Shaoji tiba-tiba bertanya, di mana kamu? Ayo bicara. Billy, saya mengantarkan makanan di komunitas Liuan. Wang Shaoji, oh, aku akan segera ke sana, tunggu aku. Wang Shaoji menginjak pedal gas dan tiba di pintu masuk komunitas Taman Hijau dalam beberapa menit, tepat pada waktunya untuk melihat Billy dengan sepeda motor keluar. Wang Shaoji tidak turun dari mobil, dia membuka jendela kopilot, dan berkata kepada Billy, masuk ke mobil, nenek ingin bertemu denganmu. Billy mengira Nyonya Wang melihatnya karena dia ingin bersyafaat untuk cucunya. Billy berkata dengan tegas, bahkan jika nenekmu memohon untuk Jiani Wang, itu tidak berguna. Aku bercerai untuk pernikahan ini. Wang Shaoji tampak bingung, apakah kamu begitu sakit? Nenekku memohon padamu. Nenekku ingin hukum keluarga melayanimu. Sinar matahari yang menyilaukan membuat Billy tidak bisa membuka matanya. Billy sangat terkejut, hukum keluarga melayani saya. Mengapa?
Wang Shaoji dengan marah berkata, "Mengapa? Mengapa kamu mencari seorang wanita di luar?" "Ya, saya sangat senang melihat Jiani Wang menjadi hijau, tetapi dia juga anggota keluarga Wang kami. Anda telah melakukan kesalahan pada keluarga Wang, jadi sialan." Billy tercengang. "Saya mencari seorang wanita di luar. Apakah ini yang dikatakan Jiani Wang?" Billy tidak pernah membayangkan bahwa Wang Jiaxuan telah menipu dirinya sendiri dan benar-benar menjebak Billy secara bergantian. Wanita tak tahu malu ini. Harus ada batas untuk intimidasi. Cepat masuk ke mobil. Episode 5. Wang Shaoji berkata dengan tidak sabar, "Oke, jangan bicara omong kosong, cepat masuk ke mobil, pergi ke hotel untuk menyambut para tamu, tunggu sampai jamuan ulang tahun hari ini selesai, dan kemudian dihukum dengan jujur, lalu dengarkan penjelasan nenek tentang perceraian." "Ada pembunuhan di mata Billy," aku berkata, "aku tidak akan pergi." Wang Shaoji juga marah, "Kamu bajingan, kurasa kulitmu gatal, kan?" Karena itu, Wang Shaoji membuka pintu mobil, keluar dari mobil, dan mengarahkan ke Billy yang mengendarai sepeda motor, hanya tendangan. Tanpa diduga, Billy, dengan ekor berayun naga, membalikkan sepeda motornya ke belakang dan berhasil menghindari tendangan Wang Shaoji. Kemudian, Billy turun dari sepeda motor dan menendang perut Wang Shaoji dengan keras. Ledakan. Wang Shaoji awalnya adalah seorang playboy, dia memiliki pacar sepanjang hari, dan tubuhnya sangat lemah, dan dia ditendang dan diterbangkan oleh Billy. Kamu bajingan, beraninya kamu melawan." Wang Shaoji terkejut, dalam 3 tahun terakhir, dia sering menggertak Billy. Bahkan jika dia diganggu di depan keluarga Jiani Wang, Billy tidak berani melawan. Tapi hari ini, Billy, menantu dari pintu ke pintu, memukulinya, pewaris masa depan keluarga kerajaan. Wang Shaoji bangkit, mengeluarkan pisau buah dari batang Maserati, dan berkata dengan marah, "Aku akan menjalankan hukum keluarga untuk nenekku, dan aku akan membunuhmu." Us. Wang Shaoji menebas Billy 3 kali berturut-turut, tetapi mereka semua dengan mudah dihindari oleh Billy. Billy berlatih seni bela diri pada usia 5 tahun, dan dia tidak pernah berhenti selama lebih dari 10 tahun, dan guru yang dia pekerjakan juga adalah master top di dalam dan luar negeri. Wang Shaoji belaka dan pisau buah belaka tidak dapat melukai Billy sama sekali. Saya melihat bahwa tembakan Billy secepat kilat, dan dengan sekejap, itu mengenai pergelangan tangan Wang Shaoji yang memegang pisau, dan pisau buah itu langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, sebelum Wang Shaoji bisa mengambil pisau lagi, Billy meninju wajah Wang Shaoji dengan tinju Wing Chun-nya. Kresek-kresek. Wang Shaoji jatuh ke tanah dan tidak berani menembak Billy lagi. Billy menatap Wang Shaoji, "Kembalilah dan beritahu Anda orang-orang dari keluarga kerajaan bahwa saya bukan lagi anjing keluarga kerajaan Anda. Ketika saya memanggil Anda, saya akan berlama-lama. Kecuali saya ingin pergi, tidak ada yang mau. Perintahkan aku." Setelah berbicara, Billy mengendarai sepeda motornya untuk mengantarkan takeout berikutnya. Wang Shaoji telah dipukuli dan hidungnya memar, tetapi dia tidak pergi ke rumah sakit. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memenangkan simpati nenek, dan dia tidak akan membiarkannya pergi. Dia berkendara kembali ke Villa Sishan dengan luka-lukanya. Pada saat ini, Nyonya Wang dan yang lainnya baru saja keluar dari villa dan pergi ke hotel untuk menyambut para tamu. Shaoji kembali. Ibu Wang Shaoji, Zhang Suxin, melihat Maserati kuning yang dikenalnya mendekat dan menunjuk Ni Wang. Nyonya Wang tersenyum dan mengangguk, ini masih efisiensi Shaoji. Semua orang mengira Wang Shaoji membawa Billy kembali, tetapi tiba-tiba, Wang Shaoji keluar dari mobil sendirian, dan wajahnya dipenuhi luka. Nyonya Wang sangat tertekan. Wang Shaoji adalah satu-satunya anak laki-laki di generasi ketiga keluarga Wang. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Wang akan hancur. "Cucuku sayang, bagaimana kamu dipukuli seperti ini? Siapa yang memukulmu?" Nyonya Wang bertanya dengan cemas. Wang Shaoji menangis, "Nenek, suami sampah Jiani Wang yang memukuli saya." "Apa?" Wang Ziqiang marah, menunjuk keluarga Wang Ziyuan, "Menantumu yang terbuang, beraninya kamu mengalahkan Shaoji. Aku ingin kamu menjelaskan ini kepadaku." Wang Ziyuan dan Sulan juga panik, Billy adalah menantu mereka, dan akun pasti akan diperhitungkan pada mereka. Menantu yang boros ini akan membuat kita kesulitan. Ketika aku melihatnya, aku harus menamparkan mulutnya. Sulan berkata dengan kejam. "Panggil polisi." "Nenek."
Wang Shaoji bertanya pada Nyonya Wang. Nyonya Wang bukanlah orang yang suka berurusan dengan polisi, ini masalah keluarga, jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan dia mendapatkan hukuman yang pantas dia dapatkan. Kemudian, Nyonya Wang memandang Wang Ziqiang dan berkata, Ziqiang, aku tahu kamu kenal beberapa teman di Jianghu, biarkan mereka mengajari binatang itu pelajaran yang sulit dan bawa dia kembali padaku. Iya. Melihat luka di wajah putranya, Wang Ziqiang ingin mengupas kulit Billy, dan segera memanggil salah satu temannya di sungai dan danau. Setengah jam kemudian, tangga komunitas tertentu. Ini adalah gedung bertingkat tanpa lift, Billy baru saja menyelesaikan takeout dan hendak turun. Tiba-tiba, dua pria kekar dengan tinggi lebih dari 1,85 meter dan berat sekitar 200 pon, dengan tato di tubuh mereka muncul di depan mereka. Kamu Chen, kan? Ikut dengan kami. Tanya salah satu pria bertato. Billy melirik keduanya dan tahu bahwa mereka pasti dikirim oleh keluarga Wang. Billy berkata, hari ini adalah hari terakhir saya untuk mengirimkan makanan, dan saya tidak akan pergi kemanapun. Billy adalah orang yang memiliki awal dan akhir, dia telah ditunjuk sebagai ketua grup Huaseng, dan hari ini benar-benar hari terakhirnya untuk mengantarkan makanan. Pekerjaan tidak membedakan antara tinggi dan rendah, ia ingin mengakhiri karir takawainya sepenuhnya. Jangan makan dan minum bersulang. Kedua pria kekar berhenti berbicara omong kosong dan mulai langsung.